Awalnya, mereka berusaha meletakkan khilafah seolah bukan bagian dari ajaran Islam. Tentu tidak bisa, karena jelas sekali khilafah itu adalah ajaran Islam. Mau diletakkan di mana itu semua Hasanah yang menulis soal khilafah dalam berbagai kitab muktabar, karya para ulama salaf maupun khalaf dari dalam maupun luar Indonesia. Apalagi khilafah juga telah dicatat oleh sejarah, berperan sangat penting dalam mewujudkan peradaban Islam yang agung berbilang abad lamanya. Setelah usaha untuk menegasikan khilafah sebagai ajaran Islam gagal, mereka kemudian mencoba mengembangkan opini bahwa yang mereka persoalkan adalah khilafah ala HTI. Padahal tidak ada apa yang disebut khilafah ala HTI itu. Semua ide, konsepsi, ajakan, seruan, dan penjelasan HTI soal khilafah bersumber dari kitab-kitab para ulama juga. Jelas usaha ini pun gagal. Akhirnya mereka menempuh cara yang ngawur sekaligus memprihatinkan dan menggelikan. Beberapa ahli dari pihak mereka menyatakan bahwa memperjuangkan khilafah di Indonesia itu hukumnya haram. Bayangkan, bagaimana bisa sesuatu yang disebut oleh banyak ulama sebagai tajul furud atau mahkota kewajiban, karena darinya akan banyak kewajiban lain bisa ditunaikan, kok bisa-bisanya dikatakan haram diperjuangkan di negeri ini? Disinilah menggelikannya. Ketika ditanya apa dalilnya, tak ada satupun yang bisa menjelaskan dengan semestinya. Ada yang menggunakan kaidah daf'ul mafasid muqaddamun min jalbil masalih. Namun ketika ditanya atas dasar apa khilafah yang merupakan ajaran Islam itu bila diperjuangkan di Indonesia pasti akan mendatangkan mafsadat atau madarat, dia hanya mengatakan berdasarkan dugaan. Dugaan macam apa? Dugaan keras katanya. Bagaimana kalau dugaannya itu justru bakal didapat maslahat, bukan mafsadat? Tak terjawab. Ketika disampaikan bahwa hasil penelitian Balitbang Kemenak yang dilakukan beberapa tahun lalu terhadap gerakan transnasional, termasuk soal khilafah, menunjukkan sebaliknya, bahwa gerakan itu tidak mengancam negara. Ia tolak hasil penelitian itu. Nah, jadi ngawurlah. Ada juga yang berhalusinasi bahwa kalau khilafah diperjuangkan atau tegak di Indonesia akan seperti ISIS atau akan menimbulkan konflik seperti Suriah. Mereka memang selalu merujuk situasi yang saat ini terjadi di sejumlah negara Timur Tengah, utamanya Suriah, yang mereka sebut menjadi kacau gegara khilafah. Namun narasi seperti ini di luar dugaan justru dimentahkan oleh ahli lain yang notabene sama-sama dari pihak mereka. Katanya konflik di Timur Tengah sama sekali tidak terkait khilafah. Konflik itu lebih terjadi karena perebutan kekuasaan, karena invasi negara luar untuk menguasai sumber daya alam di sana. Oleh karena itu, membawa situasi Timur Tengah sebagai contoh bakal timbulnya madarat bila di negeri ini ditegakkan khilafah tidaklah tepat. Argumen yang paling sering dipakai bahwa haram hukumnya memperjuangkan khilafah di Indonesia karena melanggar kesepakatan para ulama pendiri bangsa. Persoalannya, benarkah bahwa sistem kenegaraan sekarang ini adalah kesepakatan para ulama? Sebenarnya tidak persis begitu. Lebih tepatnya adalah kesepakatan BPUPKI atau bahkan PPKI yang di dalamnya ada sejumlah ulama. Sejarah membuktikan
Justru ikhtiar ulama yang paling minimal berupa rumusan Piagam Jakarta dari ikhtiar puncak berupa Indonesia berdasar Islam pun telah dikhianati oleh para tokoh sekuler. Oleh karena itu, ketika ada perjuangan yang menginginkan tegaknya Islam di negeri ini, justru inilah yang harus dianggap sebagai melanjutkan perjuangan para ulama, bukan yang lain. Lagi pula, andai benar argumentasi itu bahwa dulu telah terjadi kesepakatan, lalu apakah secara syar'i dan teoritis tidak boleh ada kesepakatan baru yang mengubah atau mengganti kesepakatan lama? Ada ahli dari pihak mereka yang tegas mengatakan boleh. Begitu juga ahli lain, meski mereka buru-buru menambah hanya untuk soal ini, yaitu khilafah di Indonesia, itu tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Balik lagi ke argumen tadi, karena katanya sudah ada kesepakatan. Bahkan ada dari mereka yang berani mengatakan bahwa ijma' sahabat pun telah dinasah oleh kesepakatan para pendiri bangsa. Begitulah, ibarat pepatah, tiada rotan, akar pun jadi. Argumen apa saja dipakai asal kriminalisasi khilafah dan para pejuangnya bisa tercapai. Sangat menggelikan. Tentu saja karena yang melakukan itu bukan orang-orang sembarangan. Mereka bergelar mentereng, jenderal, doktor, bahkan profesor doktor. Malah ada menambahi di depan namanya dengan sebutan Kiai Haji. Masa Kiai Haji bisa bilang perjuangan khilafah di Indonesia haram dan yang melakukan itu berarti makar kepada Allah? Menggelikan.